Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Untuk itu Bapak berterima kasih kita berdoa semoga positif akibat yang untuk memimpin mendampingi dan yang sedang kita jalani lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk kembali kami belajar dalam Tuhan agar kami mampu menerima untuk apa yang tertulis di dalam Tuhan dan sebelum mengambil sebuah keputusan bagaimana kami bersikap kepada firman Tuhan tentang terima dan berperan dalam kehidupan agar tidak mungkin sangat terbatas biar kuasa dan kuasa dan setiap yang sedang melakukan bersama-sama dalam nama begitu saudaraku yang akan dalam kita memberikan penjelasan kepada kita tentang pelayanan kontribusi kepada orang yang percaya kepada inti pengalaman orang juga tentang kontribusi itu adalah bahwa ia membawa orang percaya ke dalam dunia hidup sehingga mereka ikut menikmati kebaikan dan berkat yang terjadi dari penduduk. Jadi pengalaman orang percaya difokuskan kepada pemberian satu-satunya dan alat itu yaitu persatuan dengan Tuhan. Dan saudaraku yang sekali lakukan yang pertama kita lihat bagaimana peran kontribusi dari persatuan yaitu kontribusi menjadi kontribusi. Sehingga kita bisa kontribusi bersama ini kita ini adalah yang dapat kita lihat yang pertama kontribusi menjadi kontribusi. Kita mengajarkan bahwa kontribusi diberikan kepada semua orang. Jadi bukan hanya kepada orang tertentu secara seperti dipilih orang tertentu. Sebagaimana dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama memang kontribusi hadir dalam kehidupan orang-orang tertentu yang dipercayai oleh Tuhan untuk menjalankan tugas dan proyeknya. Jadi tidak semua orang dipercayai itu menerima roh kudus. Namun dalam perjanjian baru tertera tentang pemimpin beberapa ayat-ayat kita pelajari ini. Yang pertama Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Demikian dan pada hari perjanjian itu, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Tuhan itu. Barang siapa percaya kepada Dia seperti yang dikatakan oleh Tuhan itu, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. Saudara yang terkasih, sungguh menarik ada sesuatu bahwa dikatakan pada puncak perayaan itu perayaan. Nah, dalam pertunjukan ini dikatakan puncak perayaan pada tahun. Nah, semua itu terjadi bersama.
tentang kehadiran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Dalam kesaksian Tuhan Yesus mengatakan air terhadap Roh Kudus. Dalam ayat 37 yang kita baca dari Yohanes pasal 7 tadi, kita diajak untuk datang kepada Tuhan ini. Nah, ajakan tersebut dikembangkan dalam ayat 38 ini. Dengan suatu ajakan untuk apa? Untuk percaya kepada Dia. Nah, kita lihat dalam Kisah Rasul 11 ayat 15 sampai 17. Kisah 11 15 sampai 17. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Sama seperti dahulu ke atas kita, maka daripada aku akan percepat. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita telah memberikan kemuliaan kepada mereka, seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana mungkin aku menjaga Dia? Sebab di sini kita melihat bahwa Petrus menceritakan bagaimana Roh Kudus itu turun atas seinti rumah Kornelius ketika dia sudah mengajar. Kita tahu bahwa Kornelius bukan orang Israel. Namun di situ kita melihat bahwa Allah juga memberikan kepada Kornelius keyakinannya kepada Allah sehingga keselamatan dari bagi dia. Lalu kita melihat Allah menyatakan anugerahnya kepada Kornelius. Nah, lalu kita lihat di situ bahwa dia melakukan semua itu oleh karena Allah yang membuka jalan. Akhirnya mereka memahami bahwa Allah sudah mengalihkan keselamatan kepada bangsa-bangsa yang bukan lagi oleh Israel, bangsa-bangsa yang seperti Israel. Maka pun menjadi bangsa dan kemudian mereka memuliakan Allah. Begitu saudaraku. Nah, kita lanjut ke Roma pasal 5 yang kelima. Dan penjelasan tidak mengecewakan serta kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan ayat ini dikatakan maka kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ini menarik kalau kita melihat bentuk waktu teks. Di sini menggunakan perfect pasif induktif. Jadi secara harafiah ilmiah kasih Allah sudah dan terus menerus dicurahkan. Jadi terus menerus sudah terjadi dan terus menerus. Kemudian Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita memungkinkan supaya kita dapat memahami betapa besarnya kasihnya sehingga untuk perbuatan penderitaan tidak mengurangi keyakinan kita di mana Allah mengasihi kita. Setiap kita tidak pernah sendiri. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu sudah diturunkan melalui Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita melalui setiap pendamaian Kristus di mana terjadilah rekonsiliasi. Terjadi di kayu-kayu itu pada kita berbandingkan tidak terjadilah yang dipikirkan pertentaran, terjadilah rekonsiliasi tidak kemudian harus diperbaiki. Ya, luar biasa. Nah, kita lanjut 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima ini, tapi Roh yang berasal dan Allah supaya kita tahu apa yang kita sediakan Allah kepada kita Tuhan bukan ini supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Satu, orang percaya dapat paham Injil dan berbaca di dalam dia hanya bagi Roh Kudus. Kalau tidak mungkin, Roh Kudus itu adalah saluran komunikasi yang mutlak dibutuhkan di pengumpul. Ia mengungkapkan kebenaran rohani kepada mereka yang sudah percaya kepada Kristus dan menerima Roh Kudus itu berdua. Saudara, jadi wahyu dari Allah itu merupakan perintah yang sama sekali
saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 Korintus pasal 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang sudah telah disiapkan bagi kita. Di dalam sebelum ini, Paulus banyak mengalami dia belajar mengandalkan kekuatan rohani, bukan jasmani. Ia juga memusatkan perhatiannya kepada harapan surgawi, bukan kepada gemerlapnya dunia ini. Sementara menanti penjelasan jadi itu dikatakan ia sudah mengalami uang muka dalam bentuk uang menol. Nah, uang muka artinya jaminan yang berterima atau deposit sudah mendapatkan itu. Nah, itulah saudara yang terkait dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang percaya. Suatu karunia bukan merupakan suatu pahala. Ya, dan untuk memperoleh karunia ini tidak diperlukan suatu perbuatan baik, bukan hasil usaha kita, hasil upaya kita. Itu semata-mata karena anugerah. Kita patut bersyukur Roh Kudus sudah berjuang di dalam kita. Dan saudaraku yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa yang tidak memiliki Roh Kudus sama dengan bisa dimiliki. Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah dia di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Yesus, ia bukan milik Yesus. Jelas tadi, jadi kalau orang itu hidup di dalam Yesus, maka Roh Yesus tidak ada dalam diri. Lalu satu ayat lagi, 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata tertutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat 2 ayat ini menolong kepada kita Roh Kudus yang memampukan kita, membuktikan kita yang percaya kepada Yesus. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus punya Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam dalam dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan ini menolong kepada kita. Jadi bagaimanapun hebat pandainya kita meyakini orang tanpa kita pada Kudus karena Kudus yang memampukan kita untuk percaya. Saudaraku, satu ayat lagi menarik dalam Yudas, Yudas pasal 1 ayat 19, Yudas pasal 1 ayat 19, mereka adalah pemerintah gelap yang dikuasai hanya oleh kehidupan dunia ini dan hidup tanpa hidup. Kita di sini Yudas menjelaskan juga bahwa orang-orang yang mencapai iman mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Jadi mereka memiliki keyakinan karena tanpa Roh Kudus mereka hidup. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi kita melihat orang-orang percaya yang berbuat dosa. Orang-orang percaya yang berbuat dosa didiami oleh Roh Kudus. Jadi pendiaman Roh Kudus bersifat permanen. Ya, tidak keluar masuk seperti perjanjian lama. Nah, orang percaya dapat didiami oleh Roh Kudus. Kemudian, tetapi hidup tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak efektif dalam menjalankan kehidupan masing-masing. Jadi ketika Paulus berbicara misalnya kepada gereja Korintus dalam 1 Korintus 6 ayat 14, beliau sedang berbicara kepada suatu kelompok yang sedang bercampur secara orang mereka beriman, maka kepada itu satu perilaku mereka hidup mereka tidak mampu orang-orang yang tidak berkata. Nah, coba kita baca
kehidupan yang tidak baik di dalam diri. Jadi kehidupan yang tidak layak. Namun di situ kita lihat bahwa Paulus kita doakan mereka bisa maka itu. Waktu itu harus kita pasti dalam pengakuan itu kepada iblis. Tidak maka tidak dicegah oleh iblis. Tubuhnya mungkin dirasa tidak mati, tapi rohnya dipegang. Artinya, oleh tersebut walaupun melakukan dosa, roh itu ada dengan minta kalau selesai binasa. Ini bukan berarti menegakkan. Kalau begitu, kita hidup dalam mereka kita sendiri. Oh tidak. Ketika kita pada waktu ada dalam diri kita, kita perlu menghormati bahkan. Nah, sebenarnya saya jadi ini hal yang menarik yang perlu kita pahami. Jadi, roh kudus berdiam dalam diri. Yang kedua, roh kudus berdiam bersifat permanen. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan siapa memberikan kepada orang-orang yang lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Kita melihat itu. Ada ungkapan seorang yang lain. Ini juga yang menarik yang coba kita dalami. Kata penolong dari kata Yunani. Ya, para juga diterjemahkan terhubung. Nah, kata itu diambil dari dua sisi. Itu kata di samping terus dari kata kayu di samping. Ya, ini pada umumnya diartikan pembela, terhubung, penolong, terhubung. Etimologi dari kata alat kayu tadi sampai itu berarti seseorang yang dipanggil dari pinggir jalan untuk menolong, mendampingi kita. Ini gambaran yang ada di pengadilan. Ketika seseorang didakwa, ada seorang atau beberapa pembela yang membela, itulah gambaran para pembela. Tapi dalam perjalanan iman kita tidak hidup itu tidak semudah. Yang memberikan pertanyaan ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita patah semangat. Kita lemah, yang kita akan tetap kita khawatir, yang akan hidup ini. Namun, bila begitu cukup pada kita tidak sendirian. Yang penolong yang melakukan itu ada bersama dengan kita. Pribadi yang siap membela, yang siap memberikan perlindungan, yang luar biasa, yaitu alam sendiri. Nah, perhatikan kata yang lain. Dalam bahasa Yunani kata yang lain, menggunakan dua kata. Dan awal, nah, kata tunggal itu benar-benar berbeda. Tidak sama. Kalau kita lihat misalnya dalam Roma pasal 39 ada ucapan makhluk yang lainnya. Makhluk yang benar-benar berbeda. Tidak sama. Tapi dalam Yohanes 14 ayat 15 ini kita jumpai kata Allah bukan Allah. Nah, kata Allah yang lain dan jenis yang sama. Artinya berbeda tapi yang sama. Itulah yang menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang juga pribadi yang lain. Lalu tergambarkan bahwa tidak benar selain berkata Tuhan itu tidak yang Allah kita pasti dengan tiga pribadi. Kalau kita bisa melihat gunung, ada puncak, ada bukit, ada lembah. Jadi kita melihat itu gunung. Jadi ini menggambarkan bahwa Allah kita satu, Bapa itu alam, Allah itu alam, Roh Kudus adalah Allah. Begitu. Nah, kembali ke ayat tadi, ada suatu janji yang pasti bahwa Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dikatakan penolong itu supaya dia menyertai selama-lamanya. Seperti yang disebutkan menarik. Jadi Roh Kudus berdiam secara permanen. Tidak keluar masuk seperti perjanjian lama. Kemudian dosa menyebabkan Roh Kudus yang berada dalam kehidupan setiap orang percaya menjadi tidak efektif, tidak bekerja. Namun dosa tidak menghilangkan kehadirannya dari kehidupan orang percaya. Artinya Roh Kudus itu Roh Kudus tetap ada dalam diri kita. Ya, betul. Jadi tidak keluar. Seperti Paul ketika berdosa,
Tuhan. Allah bergumul dalam diri kita. Namun demikian ketika kita berdosa, maka Roh Kudus tidak bekerja secara efektif. Tapi kita bersyukur ketika kita sadar kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam kelemahan, dan ini Roh Kudus yang mendiami orang yang berdosa justru akan membawa pertobatan kepada orang tersebut. Yang ketiga jatuh dalam dosa. Artinya kata, kok aku bisa begini, kok aku bisa itu. Aku banyak tidak mau begitu, tapi faktanya kok aku bisa sesuatu yang tidak patut. Dia menangis, Roh Kudus, aku banyak, aku berdosa, aku berdoa, tolongkan aku. Dan justru kita dalam Roh Kudus berbuka. Kalau kita dulu, semua ada belakang melakukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi, punya pikiran, punya fakta, punya kehendak. Dia harus menukung di Allah. Dia punya perasaan. Dia adalah Allah yang kita hormati. Ya, kalau mungkin bahwa ketika sesuatu melakukan sesuatu, maka Roh Kudus, aku ini melakukan hal yang tidak benar. Tapi itu sudah tidak akan dilakukan. Karena sebab itu Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan Roh Kudus itu juga akan berkata, jangan kau lakukan, jangan. Kita dan dia hadir dalam hidup kita. Mari satu, yang kedua, Roh Kudus berdiam secara permanen. Yang ketiga, kita belajar Roh Kudus sebagai Masalah. Roh Kudus sebagai Masalah. Ada 3 bagian di dalam perjanjian baru yang membicarakan tentang pelayanan Roh Kudus yang khusus ini. Yang pertama, dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 mengatakan bahwa Allah telah memberikan tanda diri atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Nah, yang kedua dalam Efesus pasal 13 menambahkan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, dengan Roh Kudus dalam bahasa Yunani itu penyuapi ketika percaya dimeteraikan di saat kita percaya. Ya, dan bahwa Roh Kudus yang itu Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, ya bagi kita sampai kita memperoleh sendiri. Ayat ketiga, ayat 30 memang tidak dapat menyebutkan bahwa kita sudah dimeteraikan oleh atau dengan dalam bahasa Inggris. Roh Kudus mendulang dari penyelamatan. Nah, bagi kita siapa yang dimeteraikan oleh Roh Kudus? Siapa yang dimeteraikan oleh Roh Kudus? Perhatikan, pemeteraian hanya menjadi milik orang-orang tertentu. 2 Korintus 1:22. Jadi, hanya orang tertentu. Jadi, kita dikatakan kita percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan. Jadi, meteraian diberikan pada orang tersebut mengaku percaya dan bertobat. Kita masuk 2:38. Dan pemeteraian itu terjadi sampai dapat sampai hari penyelamatan. Nah, ada baik kita baca Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Efesus pasal 1 13. Di dalam dia kamu juga kamu telah berdoa iman benar. Itu izin keselamatan. Di dalam dia kamu juga tidak sama percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menjanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita menjadi Allah untuk memenuhi amin begitu. Dan kita di sini dari ayat ini maksudnya dari Roh Kudus itu memiliki arti sebagai jaminan. Luar biasa. Pemberian Allah menjadikan kita kudus sebagai anak Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana gambaran saudara pertama maka dulu dipakai sebagai tanda. Ada apa? Tanda keamanan, kepemilikan, dan akhirat. Sebagai contoh ketika Tuhan Yesus dikubur, ya kuburnya waktu itu juga dimeteraikan. Ya, ini
tabur itu memiliki Roma dan tidak ada yang berani buka karena disegel dengan paksa. Berani buka, hukum diberlakukan di penjara. Itu gambaran seperti itu. Nah, kita lihat kembali dalam Efesus 1 ayat 14 dan kita baca tadi kita jumpai kata jaminan. Jadi waktu kita percaya kita dimasukkan Roh Kudus dan sebagai jaminan. Nah, jaminan itu dalam persepsi bahasa Inggris, dalam persepsi network, dalam persepsi bahasa Inggris, kata dontaimer atau deposit. Artinya sebagai jaminan akan sesuatu yang kita kalau kita masuk ke hotel yang terpisah ada deposit setelah bulan baru dikembalikan. Nah, jadi jika materi sudah diberikan, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat membatalkannya. Ya, kita pilih Allah, tidak mungkin dibatalkan. Karena jadi sesuatu yang menarik. Jadi hal ini merupakan suatu kepastian bagi setiap orang percaya. Bahkan yang menjadi masalah itu adalah Roh Kudus itu sendiri, yang adalah Allah. Satu Korintus pasal 2 ayat 1-18. Akan tetapi, materai itu juga memiliki implikasi kesucian. Perlu dipekati kita dimateraikan ada jaminan, namun memberikan implikasi kesucian. Orang-orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus adalah milik Allah. Dan itu dia haruslah menjaga kehidupan yang kudus dan tidak mengingkari panggilannya itu. Ketika kita selesai miliknya Allah, bukan berarti kita hidup semaunya kita, hidup senonoh, hidup segala hal kita lakukan dan bisa kita milik Allah. Roh Kudus ada bersama kita, dia berdiam dan dengan diri kita. Mari kita lihat di Efesus 4 ayat 1-3. Efesus 4 ayat 1-3. Janganlah ada perkataan kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana terus memberikan dan menegaskan bahwa dan janganlah kamu mendustakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelang hari kiamat. Ayat 13. Segala kepahitan, kegelaman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah ke orang kerajaan yang lain, penuh iman dan saling mengampuni, sebab Allah dalam Kristus telah mengampuni. Jadi hal ini yang perlu kita pahami. Kalau kita betul-betul milik Allah, ya kita sudah dipercayai oleh Roh Kudus, kita bisa hidup kita sudah kudus, jangan menyimpan kebencian, jangan mendendam, jangan menyimpan kepahitan, belajar mengasihi saudara itu sudah mengampuni saudara, saudaranya kita mengampuni saudara. Jadi, kalau kita bisa mengampuni saudara, kalau kita sadar, maka Yesus sudah mengampuni saudara yang kedua. Dan kita sadar, kita bisa bersalah, sudah suatu waktu kita butuh pengampunan. Hidup memberikan jadi di dalam 1 Korintus 12 dijelaskan tentang pemberian Roh Kudus sebagai apa? Sebagai pribadi yang memberikan karunia kasih yang disebut Roh Kudus. Karena itu karunia disebut sebagai karunia Roh Kudus. Karunia diberikan selalu untuk apa? Untuk kepentingan jemaat sebagai tubuh Kristus. Jadi karunia untuk menonjolkan diri kita ketika kita sudah tahu menggambarkan tahu di situ bagaimana dengan fungsinya seperti kota tubuh, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, dan sebagainya. Nah, jadi kita dengan tubuh dalam hal ini Roh Kudus berperan dalam perkembangan jemaat dengan cara memberikan karunia. Jadi orang yang diberikan karunia akan menggunakannya untuk melayani agar jemaat semakin bertumbuh. Ini kalau seluruh anggota tubuh berfungsi dengan baik, maka tubuh ini sehat, bertumbuh. Bayangkan kalau ada pengetahuan
berhubungan dengan Ustaz untuk anugerah ini dari kata anugerah artinya sesuatu yang disebabkan oleh anugerah Allah, pemberian kepada kita. Jadi, karena itu tidak boleh sombong. Kita sudah diberikan kasih. Jadi karunia rohani diberikan kepada orang-orang percaya untuk melengkapi mereka dalam pelayanan. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak melayani harus terlebih dahulu mengetahui apakah karunia yang ada pada itu. Artinya, jangan kita ambisi ya, melayani semaunya kita. Melayanilah sesuai dengan karunia. Seperti tadi kehidupan ayat 1. Saya berupaya dulu layanilah seorang akan sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan satu-satunya Allah. Perhatikan, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan satu-satunya. Ini ditulis oleh Yesus tahu bahwa kami tahu untuk pakai yang saja. Berarti tahu aktif indikatif baik. Berarti aktif indikatif yang berarti suatu tindakan selesai pada masalah. Jadi waktu kita selesai. Ini sesuatu yang terjadi. Nah, saudara tuh yang akan juga berpikir. Istilah karunia atau karisma itu berasal dari kata untuk kasih karunia. Yaitu karunia ini adalah pemberian kasih yang tidak berdasarkan kelayakan atau kehebatan kita, upaya kita atau prestasi kita untuk pelayanan. Setiap orang percaya memiliki karunia rohani yang diberikan oleh Allah pada saat keselamatan untuk tujuan pelayanan dan bagi kita. Kalau belum menemukan itu, ayo gali positif, gali berdoa, lalu dilatih untuk menemukan dikembangkan, silahkan pakai aja. Suatu karena kemampuan Allah itu tidak dipercayakan pada orang-orang percaya. Jadi sebenarnya kita oleh Allah, maka dia terus mengatakan bahwa dia menggunakannya sebagai pengurus benar. Jadi kalau kita diberikan gunakan itu segala potensi kita sebagai pengurus yang baik. Nah, ketika bicara pengurus yang baik, kita perlu memperhatikan dari kita baca dalam Lukas 16 ayat 1-9. Lukas 16 ayat 1-9, di mana Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang memiliki manajer. Ini dalam terjemahan New Testament Bible yang kepada dia telah mendelegasikan tanggung jawab yang besar. Nah, kata Yunani oikonomo di Indonesia, oikonomo diterjemahkan berdasarkan dalam hidup adalah kata sama yang diterjemahkan pengurus dalam satu kehidupan ekonomi. Jadi seorang pengurus adalah orang biasanya seorang budak yang ditugaskan di pekerjaan pengurus tanpa orang-orang kaya. Nah, pengurus itu adalah orang-orang yang mengelola, memilih, tetapi akan juga menjelaskan tanggung jawab. Jadi Petrus ini para pembacanya yang menerima surat Petrus ini menjadi pengurus yang baik. Ia ingin mereka mengelola, memilih. Yang pertama, tanggung jawab, bertanggung jawab akan hal-hal yang sudah diperlihatkan kepada mereka. Suatu Allah telah memperlihatkan kepada orang-orang percaya berbagai anugerah ayat ini yang merupakan diri mereka sebagai kepercayaan. Jadi kalau kita menerima karunia itu bukan sombong. Yang kita merasa hebat. Justru itu mengatakan kita itu bertanggung jawab untuk menggunakan untuk kepentingan tubuh Kristus bersama. Jangan mencari kepentingan dengan karunia itu. Jadi mereka bertanggung jawab kepada Allah atas cara mereka menggunakan apa yang Allah sudah percayakan pada mereka. Jadi Rasul Petrus menasihati kepada para pembacanya untuk menggunakan karunia
dua sisi kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, digambarkan sebagai tindakan yang berkuasa dari alam di mana dia memiliki seseorang untuk kegiatan khusus. Jadi hal ini diungkapkan dalam bahasa Yunani dengan bahasa Pinploni Pneumatos Aglau, di mana dijelaskan tentang peristiwa kepenuhan dan musik akibat dari kepenuhan itu. Jadi ini peristiwa kepenuhan. Nah, tema seperti ini dapat kita lihat dalam misalnya yang pertama di Lukas 1 ayat 15, Yohanes Pembaptis di Pentekost, Lukas 1 ayat Elizabeth di Pentekost, Lukas 1:7 Samaria di Pentekost, Lukas 2 ayat 4 sekelompok orang-orang percaya pada hari Pentakosta di Pentekost, Lukas 4 ayat 8 Petrus di Pentekost, Lukas 4 ayat 31 orang-orang percaya di Pentekost, Lukas 9 ayat 17, Lukas 13 ayat 9 pengalaman Paulus di Pentekost. Bukan bahwa Allah melakukan hal ini sebagai tindakannya yang berkuasa untuk apa? Untuk menentukan kondisi kepada mereka yang harus mendapatkan kepenuhan. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus bisa digambarkan sebagai pengaruh, influence, dan kendali yang ekstensif dari Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi, hal ini membuktikan keadaan kepenuhan yang alami dan bukannya peristiwa yang spesial, peristiwa yang khusus. Hal ini menghasilkan suatu karakter hidup seperti dan kelihatannya menjadi ikonik yang paling dekat dengan namanya. Hal ini dinyatakan oleh bahasa Yunani, ya, plere atau plero, pneumatos aglau. Itu dalam bahasa Yunani. Hal ini terjadi di pasal 1 di pasal itu di Pentekost, di mana ayat 3 ayat 5 pertolongan pertama bagi para rasul, di 7 ayat 55 Stefanus Pentekost, ya, di 11:24 Pentekost, 13:52 juga sama para murid-murid dan 18 orang-orang percaya. Jadi, hal yang paling penting dari kepenuhan Roh Kudus adalah menghasilkan buah Roh Kudus yang dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dan seperti itu. Jadi sampai kita solusi secara khusus Efesus 5 ayat 18, Efesus 5 ayat 18 dan Allah dalam bagus oleh aku karena adil menimbulkan oleh nafsu tapi tidak kuasa untuk demi kerohanian. Nah, kita jumpai bahwa mabuk oleh anggur dan oleh kudus yang memiliki kita. Mabuk anggur menghasilkan hawa nafsu. Menghasilkan hawa nafsu dalam bahasa Yunani asotia. Dan artinya tanpa batas atau kebebasan yang sembrono. Kalau mabuk kan terjadinya aneh-aneh berusaha. Nah, lalu persamaan antara penuh Roh Kudus dan mabuk oleh anggur itu sama-sama dipengaruhi under the influence, jadi di bawah pengaruh. Jadi perbedaannya kalau penuh Roh Kudus ada self-control, ada penguasaan diri, kendali diri. Sedangkan kalau mabuk anggur justru kehilangan kendali diri, kehilangan penguasaan diri. Sesuatu yang kata anggur menimbulkan hawa nafsu. Banyak orang yang dalam keadaan mabuk melakukan hal-hal yang dalam keadaan waktu tapi tidak dilakukan. Dia melakukan sesuatu yang berubah karena dia tidak sadar dikendalikan oleh alkohol yang ada dalam minuman yang dia minum itu. Jadi orang kehilangan penguasaan dirinya kalau sedang mabuk. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti justru menunjukkan buah Roh Kudus dan ini antara lain adalah penguasaan diri, kendali diri. Nah, apakah ini kebetulan pada tapi tidak ada hubungannya dengan kuantitas banyak yang berjalan. Seolah kita adalah bejana kosong yang memerlukan bahan bakar rohani agar dapat terus berjalan. Tidak ada relasi dengan pengalaman hidup atau pengalaman. Kata penuh dari kata peluru artinya dikuasai oleh, dikendalikan oleh, dipimpin oleh. Jadi Roh Kudus memenuhi orang percaya berarti Roh Kudus menguasai. Roh Kudus mengontrol secara totalitas hidup seorang yang beriman. Jadi orang
Begitu. Jadi kita menjalani aktif seperti bagaimana. Jadi pada saat seperti itu, maka hidup kita berada dalam pimpinan Tuhan dan tidak hidup itu bagi musuh. Roh Kudus membuat kita benar-benar dipimpin perintah dan doa. Ini berarti diri secara total pada dalam hal. Jadi penuh roh itu bentuk kita baca dari segi aspek perintah, bentuk prinsip, bentuk hasilnya. Penuh dengan roh bentuk action interaktif pasif. Dipenuhi dengan Roh Kudus adalah suatu kegiatan yang harus terjadi secara terus-menerus. Jadi kata-kata ini merupakan suatu perintah. Jadi kata hendaklah kamu berdoa merupakan suatu cinta, bukan salah, bukan usulan. Jadi kata hendaklah, jadi kata perintah ini adalah bentuk jalan kita. Betul-betul berarti kamu bukan sebuah tertentu, semua kita dipercaya. Jadi ini ditujukan pada orang-orang Kristen, bukan orang Kristen atau budaya, pendeta, presiden, semua jemaat. Juga kepada Roh Kudus dia bagi semua orang Kristen. Jadi kata perintah hendaklah hal perlu roh ditulis dalam bentuk pasif. Kita lihat yang seperti yang bentuk jawab, kata-kata, yang serius dan bentuk karakteristik dan bentuk pasif. Jadi bukan aktif. Jadi bukan berarti kita mengambil diri kita tidak bisa kata pasif. Jadi Roh Kudus yang memiliki hidup kita, kita dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki kita. Ini tidak berarti bahwa kita harus diam saja pasif. Kita harus taat pada firman Tuhan dan membuang dosa, maka Roh Kudus akan memiliki kita. Jadi ada niat dalam diri kita untuk dipenuhi. Dan kita meninggalkan hal yang tidak benar. Ditutup bagi setiap orang percaya. Perintah itu dilaksanakan. Ketaatan kita ditutup oleh setiap orang. Jadi kegiatan yang harus berlangsung terus-menerus berulang kali harus terjadi, bukan menunggu sekali. Karena bukan setiap kali kita bisa. Jadi penuh Roh Kudus berkaitan dengan kuasa Tuhan yang harus memberkati kehidupan setiap orang. Sebagai contoh, biasa ada di rumah teman sebagai sahabat dia hanya ditunjukkan saya duduk di lantai tidak boleh masuk ke kedua satu bahkan tapi tidak bisa buat apa-apa. Namun ketika sama saya tak di rumah bapak waktu saya bebas apa saja yang makan masuk ke makan mau tujuh apa itu dia satu bapak ini memberikan bapak ini seperti dengan manusia demikian juga jangan kita berikan waktu hanya bisa kita beruang itu kata dulu memaksa seluruh kehidupan kita. Nah berarti bagaimana kalau saudara bisa berbuat dosa dan kebenarannya berbuat tapi apakah waktu itu keluar lagi dari dulu saudara ya ada orang-orang yang mengajar demikian sehingga kita harus mengundang Yesus lagi lalu waktu itu masuk lagi dan sebagainya kadang-kadang tidak tapi di atas tadi saya sudah menunjukkan menunjukkan bahwa itu tidak mungkin Roh Kudus tetap ada Roh Kudus diberikan untuk selama-lamanya bersifat permanen dan dia cuma Roh Kudus bersifat permanen bukan pola ketika kehadiran Roh Kudus dalam diri saudara tidak diberikan tempat maka saudara tidak akan mampu tumbuh apalagi berubah menjadi kehidupan berubah. Karena Roh Kudus adalah pribadi, maka jangan mendukung dan Roh Kudus bahkan memadamkan pekerjaannya. Kita lihat dalam Efesus 3:8 mengatakan Roh Kudus berarti Roh Kudus adalah pribadi yang bisa kecewa, bisa marah, bahkan dalam 1:15 jangan memadamkan Roh Kudus, jangan mematikan, ya mematahkan pekerjaan Roh Kudus. Nah begitu. Bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Sederhana saja. Pertama, takdirlah kepada kita dipenuhi. Kita tidak ada Roh Kudus kan? Namun persoalannya apa Roh Kudus itu penuh? Bisa jadi kenapa tidak penuh? Ada masalah karena takdirlah kalau kita tidak dipenuhi. Kita tidak dipenuhi.
dari hidup kita. Untuk kita hidup untuk pasti kepada Tuhan. Apa yang akan kita hidup yang tepat. Ada kesediaan untuk dipimpin oleh Dia. Berarti kita perlu sendiri. Ini adalah tentang kalau hidup itu adil bagian. Adil dan bagian. Atau yang kita hidup. Nah, kalau kita bisa berkata. Pertama, memiliki kerinduan untuk memiliki Tuhan dan bermakna akibat memiliki kerinduan untuk datang yang lebih baik kepada kita dan kita semudah eksekusi bahwa tidak terdapat. Yang kedua, memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan yang tidak berbudi. Jadi apapun dia tidak pakai. Dia hidup dalam diri atau dia hidup. Yang ketiga, memiliki hubungan yang benar dengan pasangan pribadi yang dengan yang dengan pasangan hidupmu kita mengerti semua ada sesuatu sampai pasangan pikiran dan pasangan hidup suami yang mengakhiri prinsip hidup pada suami dengan anak dan dengan orang tua belajar pada orang tua kalau tempat yang hidupnya sudah dia dikatakan yang dalam pasangan tua di mana orang tua yang melukai hati membuat hati anak terluka belajar mengajar dengan benar biasa. Lalu ketiga, hubungan dengan majikan, dengan karyawan. Sebagai seorang karyawan bekerja untuk Tuhan dan dikatakan Tuhan jangan sebagai seorang sakit. Ya, jadi ini hal-hal yang penting yang terjadi. Jadi intinya bahwa sesuatu harus kita bangun dalam rumah tangga kita. Suami istri, orang tua yang anak, karyawan dengan majikan. Terus datang dari ayat yang kita baca. Baca eksekusi ayat yang kita baca dulu seorang pada baik jangan takut ada itu apakah kita butuhkan ini roh kudus merupakan dua dari hubungan secara vertikal dan akar dan hubungan tersebut di atas adalah roh kudus yang memenuhi dan mengatur hidup setiap orang tersebut. Nah, tapi jadi bila kita dengan keluarga dan saudara lain tidak ada itu merupakan petunjuk yang sangat jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita dengan Allah dan Tuhan. Tapi yang kita perlu mengatakan kalau engkau berkata aku mengakui engkau ya Allah dalam hatimu pada kebencian saudara yang kelihatan saja sudah pada kita apa yang tidak intinya untuk membuktikan kita manusia bagaimana kita memperhatikan Tuhan. Jadi, melakukan kita itu selalu mengajak dan selalu mengajak. Jadi, Tuhan, ialah kita belajar di masa ini, kita bekerja dan jadi Tuhan beribu, Tuhan berkati kita bersama. Banyak kali dalam kerja kami bersyukur Tuhan kita menguliakan. Selalu ada dan populer itu mengambil bagian itu seluruh kata-kata yang kita terdapat kita masuk ke dalam dan kita akan berkati mereka dengan apa-apa lalu Terima kasih Jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.